Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menginformasikan info yang sangat viral untuk hari ini terkait adanya beberapa informasi bahwa terbit SE terbaru dari Kemenpan RB terkait tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023. Dan setelah kami browsing, di sini kami mendapatkan beberapa media yang sangat terkenal seperti tribunnews.com, kemudian Detik Finance yang membahas terkait surat perintah keluar tenaga honorer resmi dihapus pada tanggal 28 November 2023. Di tribunnews.com juga itu dibahas Menpan RB terbitkan surat edaran sebut tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023. Kemenpan RB terbitkan dari media Kupang ya Bapak Ibu ya. Kemenpan RB terbitkan SE honorer jangka waktu 5 tahun dapat diangkat menjadi PNS dengan syarat berikut. Ini adalah berita setelah kami browsing di internet di Google dengan tulisan SE Pan RB nomor 185. Dan setelah itu kami coba download SE-nya Bapak Ibu ya. Kami coba download SE-nya. Di sini kami berhasil mendapatkan SE-nya di internet. Di sini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2022 Bapak Ibu ya. Nah, di sini tertanggal tertanggal 31 Mei 2022. Surat ini bernomor B185 MSM 0203 2022. Seperti itu ya. Jadi ini surat SE dari Pan RB yang kami coba download di internet. Kenapa kami tertarik untuk membahas konten ini? Karena banyak sekali beredar di media sosial Bapak Ibu ya, baik itu di Facebook ataupun di Google. Di Google kami dapatkan banyak sekali informasi seperti itu ya. Contohnya ketika Bapak Ibu mengetikkan di internet SE Pan RB nomor 185, maka akan muncul media-media elektronik yang sudah cukup terkenal seperti Tribun News, Detik Finance, dan beberapa inspektorat Muidin Kota go.co.id ya. Banyak sekali di sini informasi-informasi terhadap SE ini. Makanya kami tertarik untuk membahas Bapak Ibu ya. Di sini suratnya bernomor B185M 0203 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini katakan yang terhormat Bapak Ibu para pejabat pembina kepegawaian P3K di lingkungan kementerian, lembaga instansi pusat dan instansi daerah di tempat. Nah, di sini dikatakan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Bapak Ibu ya, atau ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu isi pertamanya, kita baca dulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini bersama dengan ini hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin penting yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama, poin pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini. Kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Di sini dikatakan untuk poin kedua, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 2014
tentang ASN ya, yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat di pasal 6 di ayat ketiga ini, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan pasal 6 berbunyi, pegawai ASN terdiri atas dua Bapak Ibu ya, cuma dua yang diakui untuk pegawai ASN. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Kemudian di poin B pasal 8 berbunyi, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di poin keempat, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan ini perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di poin B pasal 2 ayat 1 berbunyi, jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan fungsional dan JPT. Adapun JPT yang dapat diisi dari P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Nah, jelas di sini dikatakan Bapak Ibu ya, untuk poin E, di sini penting sekali poin E. Pasal 96 ayat 1 berbunyi, PPK dilarang mengangkat pegawai non PNS dan non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga untuk pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS atau non P3K. Berarti dilarang angkat honor lagi Bapak Ibu ya. Berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS non P3K untuk mengisi ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, jelas di sini dikatakan ya. Jadi di sini yang kita langsung ke poin 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K itu diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023. Ini jelas ya. 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis pegawai yaitu PNS dan P3K. Jadi di sini berdasarkan poin kelima dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu mewajibkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian yang diakui Bapak Ibu cuma dua. Itu mulai tanggal 28 November yaitu PNS dan P3K. Jadi secara otomatis mulai tanggal 28 November 2023 berdasarkan SE ini otomatis honorer akan dihapuskan Bapak Ibu ya. Karena nanti yang diakui itu pada tanggal 28 November adalah PNS dan P3K. Nah, jadi di poin 6 kemudian dilanjutkan, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian, di sini ada 3 poin utama Bapak Ibu ya. Poin A, poin B dan poin C. Poin A melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS atau P3K. Kemudian poin B menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Ini sudah dilarang Bapak Ibu ya untuk melakukan perekrutan non ASN dan menghapuskan honorer. Seperti itu ya. Nah, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi intinya di sini PPK harus menyusul langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas 28 November 2023. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Jadi, mulai tanggal 28 November 2023 tidak ada lagi penerimaan honorer. Yang ada diakui hanya dua Bapak Ibu ya, yaitu PNS dan P3K, dan akan ada penghapusan tenaga honorer sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Jadi sebelum 28 November 2003 akan ada penghapusan honorer. Batas waktunya 28 November 2023. Dan ini sudah dibahas di beberapa media besar Bapak Ibu ya, di internet. Nah, kita bisa cek bersama di beberapa internet ya, di sini di beberapa media. Kita coba buka di Detik Finance, 4 jam yang lalu sempat dibahas juga di situ. Di Detik Finance Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar, ini agak loading ya. Nah, di sini katakan surat perintah keluar ya. Surat perintah keluar tenaga honorer resmi dihapus. Tanggal resmi dihapus 28 November 2023. Surat perintah keluar tenaga honorer resmi dihapus 28 November 2023. Ini langsung dari Detik Finance Bapak Ibu ya. financedetik.com, salah satu media elektronik yang sangat terpercaya di Indonesia ya. Di sini dikatakan di Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer Bapak Ibu ya. Itu pada tanggal 28 November 2023. Nah, ini yang kita baca tadi, sesuai dengan yang kita baca tadi di sini. Dan sudah diberitakan juga di detikfinance.com. Surat edaran bernomor B-M-SM-0203-0203 itu diundangkan pada tanggal 31 Mei 2022 kemarin Bapak Ibu ya. Dalam suratnya Bapak Cahyo menjelaskan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN hanya terdiri PNS dan P3K. Lalu pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, ini sudah banyak sekali media yang membahas terkait penghapusan honorer pada tanggal 28 November 2023. Ini juga dari tribunnews.com. Di sini juga dibahas Bapak Ibu ya, ini Menpan RB terbitkan surat edaran sebut tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau sebelum dihapus, mudah-mudahan guru honorer terangkat semua ya Bapak Ibu ya menjadi ASN. Itu yang kita sih harapkan sebenarnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.